Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VTuber, semangat pagi, salam ekstrim. Bahagia sekali saya bisa hadir di GSWV ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Semoga Anda semua subscriber dan lover GSWV selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Yang belum subscribe silahkan Anda subscribe, tombol merah ya tekan, dan loncengnya jangan lupa pilih yang paling atas. Kita akan bahas yang heboh hari ini ya. Oke, saya melihat beberapa hari ini hater mulai tidak konsisten dengan apa yang diomongkan. Ada sebuah pepatah, kalau di dalam teko itu ada kopi, maka ketika dituang yang keluar adalah kopi. Kalau di dalam teko itu ada teh, yang akan keluar adalah teh. Tapi ketika di teko itu ada sampah, ada ulat, maka yang keluar adalah ulat. Apa maksudnya? Simak sampai akhir, saya akan jelaskan. Welcome back to my channel GSWV. Terima kasih Anda yang sudah subscribe dan sudah tekan lonceng. Anda luar biasa. Anda bisnismen, Anda adalah seorang pribadi yang mau sadar, mau bertindak waras. Oke, yang belum silahkan di subscribe dan lonceng dan share di grup-grup kita semuanya, agar semua anggota lebih fresh pikirannya, lebih waras dan lebih bersemangat lagi. Oke, kita masuk kepada bahasan. Jadi, kalau di dalam teko itu memang isinya adalah ulat, tidak bisa dipaksakan, yang keluar adalah susu. Atau kalau di dalam teko memang ada ulat, tidak bisa dipaksakan juga, yang ketika dituang akan keluar kopi. Orang yang cerdas sampai di sini pasti akan paham. Kami, manajemen VTube, para leader-leader semuanya, tidak pernah diajarkan untuk menjelek-jelekan bisnis lain. Kami disarankan, kami dikomandokan untuk fokus kepada bisnis kita sendiri. Kalau kita punya bisnis secara perizinan, secara halal haram dan seterusnya, itu pasti sudah dipelajari terlebih dahulu. Maka di under kami jangan asal menawarkan kepada orang pun, menolong orang pun, jangan asal. Jangan menggunakan pedoman daftar dulu baru belajar. Kalau saya tidak, pelajari dulu, kalau perlu istikharah dulu, setelah itu kalau ada kemantapan kita jalankan bersama-sama hiburan yang menghasilkan VTube ini. Kita masuk kembali ke laptop. Kita tidak pernah diajarkan untuk menjelekkan bisnis orang. Kita tidak diajarkan untuk membunuh atau ibaratnya nyinyir kepada bisnis orang. Tetapi yang dilakukan oleh haters, saya katakan sudah mulai limbung. Yang mengatakan bebek dungu, halo, kemudian sekarang menjadi bebek cerdas. Besok kita tunggu lagi, bebek apa lagi? Mengistilahkan orang dengan bahasa hewan ini sudah akhlak yang tidak terpuji. Oke, yang setuju bisa like. Kita lanjutkan. Sekarang muncul lagi dari teko ini, apa yang ada di situ sudah muncul kadal, sudah muncul apapun yang dinisbatkan kepada orang. Leader ini ada puluhan ribu, VTuber ada jutaan. Saya teringat suatu kaidah, ketika engkau berbicara, maka ibaratnya engkau ini seperti memanah. Kamu tarik busur panah ini, kamu tarik, kamu lepaskan kepada tujuanmu. Ketika engkau berbicara sesuatu, kemudian orang yang engkau bicarakan ini tidak persis seperti yang engkau bicarakan,
maka hukumnya adalah busur panah ini akan kembali kepada mulut siapa yang berbicara tadi. For example begini, ada si A ini mengatakan, oh dia ini adalah kafir, misalnya ini saya sebut begitu. Kemudian ditembakkan ini busur ini sampai kepada si B ini. Ternyata si B ini dia ibadah, dia punya Tuhan, dia sholat misalnya, ini kalau muslim. Masya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Tuduhan kafir ini akan langsung kembali cepat kepada mulut si pembicara tadi, si A tadi, sehingga yang kafir adalah yang ngomong. Saudaraku, kalau VTuber dikatakan bebek dungu, bebek ini hewan, dungu ini bodoh, ya kan? Kemudian VTuber di sini berkembang pesat dengan nalar yang positif, mengisi waktunya dengan cara yang terbaik, bermanfaat bagi orang banyak, menyelamatkan banyak atau ribuan atau jutaan orang. Kira-kira kalau ini sampai kepada VTuber yang sebanyak ini dan mereka positif, kira-kira akan kembali kepada mulut siapa? Maka apa? Singa sangat berwibawa karena dia diam. Maka bagi para VTuber, diam tapi waspada, dan kita tetap fokus kepada apa yang diajarkan leader-leader kita untuk selalu menghormati orang, untuk selalu menolong orang, untuk selalu mengembangkan kebaikan-kebaikan ini secara positif. Ini yang pertama, saudaraku. Jadi teko kalau isinya ulat, kalau isinya adalah sampah, tidak bisa dipaksakan dia akan keluar mutiara, tidak bisa. Bisa dibuktikan orang yang selalu nyinyir, yang menjelek-jelekkan orang lain, tidak harus VTube, apapun itu dalam keluargamu, tetanggamu, atau mungkin rekanan bisnismu, rivalmu dan seterusnya, kok dia sampai menjelek-jelekan, kok kamu tidak jelek, maka akan kembali secara langsung dan cepat kepada siapa yang menjelekkan dirimu. Keep calm, jangan mudah terpengaruh, jangan mudah terprovokasi. Carilah ilmu, carilah info kepada orang yang tepat. Carilah ilmu, carilah info kepada ahlinya, dan jangan menelan mentah-mentah kata-kata orang yang sudah jelas-jelas di dalam tekonya berisi apa. Oke saudaraku, bila Anda setuju dengan statement ini, bisa Anda tulis di komentar. Bila cocok lagi, bisa Anda share. Supaya apa? Kita harus belajar kepada orang yang tepat. Kita harus belajar kepada orang yang benar. Kita harus belajar kepada orang yang tahu marketing plan-nya secara jelas, supaya kita tidak salah jalan. Oke, ini satu stimulus dari saya. Anda bisa kembangkan, bisa ada ide apa untuk konten saya selanjutnya. Oke saudaraku, salam ekstrim.